Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai Bapiltum untuk pemaparan visi dan misi ya. Dan syukur alhamdulillah sudah ada beberapa peran sampai malam ini kita akan melaksanakan pemaparan visi dan misi. Tentu ini berkat kerjasama teman-teman Bapiltum ya. Alhamdulillah saya terima kasih sekali atas nama pribadi. Tentu selama kita menjawab di Bapiltum ini, teman-teman juga di luar sana sudah tidak ada lagi ini ya. Karena itu harapannya kita ya. Dan mudah-mudahan malam ini kita lewati juga dengan tanpa kekurangan satupun, sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa berlangsung dilaksanakan secara lancar tentunya ya. Jadi malam ini saya sudah sampaikan untuk Caketum ya bahwa pada malam ini akan dipandu di luar dari Bapiltum. Dan untuk selanjutnya saya persilakan ya kepada moderator atau profesor ya untuk memandu acaranya. Kepadanya disilakan dengan hormat. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, panelis atau calon ketua YNCI nomor urutan 1 ya. Ernest Hardiman atau biasa dipanggil dengan Mr. Izar. Oke. Sekarang Anda di sini memiliki 10 menit untuk menjelaskan visi dan misi yang sudah Anda tulis mungkin di PowerPoint atau di PDF. Silakan menjelaskan 10 menit saja. Kalau lebih dari 10 menit, saya langsung cut. Karena nanti setelah 10 menit itu, sampaikan kepada Mr. Guest nomor 1, calon ketua umum nomor 1, di malam ini ya. 10 menit dari sekarang, silakan dari Bapiltum untuk waktunya diperhatikan. Silakan Mr. Izar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izanul Fitrianto dari YNCI Tangerang Kota. Saya hari ini mencalonkan untuk menjadi calon ketua umum. Nah, visi misi saya yaitu pertama adalah saya punya slogan adalah YNCI bersinar bersama Izar. Nah, yang pertama adalah untuk pemaparan dari sinar di bawahnya adalah S yaitu solidaritas, menyatukan serta mengembangkan organisasi YNCI seluruh Indonesia. Poin kedua adalah menumbuhkan rasa persaudaraan tiap member YNCI. Nah, yang I-nya adalah integritas, di mana memperbaiki sistem pelayanan yang transparan. 2, membangun kepercayaan terhadap setiap member YNCI. Dan poin 3 adalah siap menjadi pemimpin yang jujur, disiplin, dan berani dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, di kata N adalah netralitas, yaitu bersikap netral dalam segala pengambilan keputusan baik di internal atau di eksternal yang bertujuan untuk kepentingan bersama dan mampu mendengarkan aspirasi secara seimbang setiap chapter serta memberi YNCI dalam memperkuat komunitas YNCI. Yang untuk A adalah aktivitas, memfasilitasi para peturing dalam membawa nama besar YNCI. Dan poin kedua adalah menggali kemampuan tiap member agar dapat bersinergi membangun komunitas YNCI semakin besar. Dan poin 3 adalah menggunakan kemajuan teknologi dalam mempermudah akses informasi. Dan yang R adalah realitas, yaitu mampu memberikan hasil kerja nyata gitu. Dan pengembangan data keuangan transparansi melalui website yang berintegrasi pada setiap ketua regional. Langkah awal adalah input data keuangan pusat pada sekretaris bendahara, memasukkan data pada website data keuangan YNCI. Langkah akhir adalah website ini diakses seluruh ketua regional yang nantinya dapat mempertanggungjawabkan pada masing-masing ketua chapter. Dan kedua adalah program KTA berbasis online yang dipermudah, tidak perlu fisik, jadi dengan handphone segala macam, dengan fasilitas QR code. Dan yang paling unik adalah mengalokasikan dana secara struktural. Dari mana dana tersebut kita ambil adalah
dari sumber dana sponsor dan merchandise, di mana sistem alokasi pertama adalah 40% pusat, 40% regional, dan 20% chapter. Sistem alokasi kedua adalah 40% pusat, 20% regional, dan 40% chapter. Masing-masing diambil dari margin dalam arti laba bersih. Kenapa ada dua alokasi? Karena kalau misalnya chapter itu lebih banyak di dalam satu regional, maka regional hanya mendapat 20%. 40% chapter. Apabila satu regional itu chapternya lebih sedikit, misalnya sekarang standarnya 5 atau 6, maka berbalik, regional 40%, chapter 20%. Jadi itu adalah basis market kita untuk penguatan member di seluruh Indonesia melalui regional dan regional melalui para chapter-chapternya. Mungkin itu cukup dari saya penyampaiannya. Thank you. Oke, terima kasih calon ketua nomor 1, Mr. Izan. Betul begitu? Ya, siap. Oke. Kita belum perkenalan sebelumnya, saya di Profesor. Kamu boleh panggil saya Prof atau Profesor. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Secara teknis, barusan visi misi langsung mungkin melebar ke program kerja. Tapi di sini kita cukup visi dan misi saja. Tapi tidak apa. Itu cukup detail. Tapi di sini kita akan membahas visi dan misi. Oke. Sebelum nanti kita membahas tentang visi dan misi yang Anda deskripsikan barusan, saya hanya ingin bertanya dulu di awal. Menurut pendapat Anda, apa itu visi dan apa itu misi? Lalu antara visi dan misi itu bisa dideskripsikan nggak sih? Hubungannya apa? Silakan. Kalau menurut saya visi itu adalah suatu planning dan suatu wacana yang dimana itu menjadi nanti misi itu adalah implementasinya. Nah, itu sederhananya mungkin seperti itu saya jelaskan agar kita dapat memahami kan gitu. Jadi semua wacana yang ada di visi itu, maka misi itu adalah implementasi yang akan kita jalankan ketika kita sudah memberikan janji atau visi tersebut. Cukup? Cukup, itu aja. Oke, terima kasih. Singkat, padat, dan jelas. Apabila Anda terpilih menjadi Ketua Umum YNCI, seperti apakah bentuk atau teknis transparansi akan diterapkan pada Caketum? Terutama masalah pendapatan dan pengeluaran seperti apa teknisnya? Baik itu dari hasil penjualan merchandise dan dari sponsor. Sebenarnya tadi sudah Anda jelaskan dari poin-poin yang terakhir ya tadi ya tentang presentasinya. Silakan jelaskan dan deskripsikan lebih detail lagi. Apabila Caketum terpilih menjadi Ketua Umum, transparansi yang diterapkan oleh Caketum adalah pertama, saya akan membuat sistem yang terpola, yaitu menginformasikan kepada pengurus dan anggota berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan, berapa anggarannya, dana dari mana, dan penyampaian laporan paling lambat 10 hari kerja sejak acara itu selesai. Nah, teknisnya yaitu dengan tender vendor, spek terbaik, kualitas terbaik, dengan harga kompetitif secara terbuka. Nah, sponsorship, untuk poin sponsorship, mencari sponsor dan membuat skema kerjasama yang saling menguntungkan, yaitu corporate dan organisasi, yang dimana biasanya sponsor itu memiliki dana anggaran promosi. Itu yang menjadi konsen saya untuk mengambil dana promosi itu dengan bergeningnya basis massa yang kita punya. Karena banyak sponsor itu melakukan hal support itu pasti lebih besar dibebankan untuk selling. Nah, itu yang terjadi, yang saya lakukan kemarin dengan Pertamina, contohnya itu. Dari 25% hasil penjualan, baru dia cairkan 25% sampai 4 kali termin. Saya rubah pola itu menjadi 50%. Termin dikeluarkan dengan
saya menjanjikan untuk brand ambasador dia itu tetap melekat pada YNCI dan basis massa yang ada di kita. Mungkin itu aja dari saya penjelasannya. Dan itu menjadi catatan, masih PR sampai sekarang ya. Oke. Ya. Kenapa dipertanyakan di nomor 1? Karena ini kayaknya penting banget tentang krisis kepercayaan. Nah, untuk membangun dan mengobati semua member tentang krisis kepercayaan tentang keuangan, apa yang akan Anda lakukan? Oke. Untuk krisis kepercayaan itu ya kita memang sekarang ini sangat berat untuk melihat supportnya dari teman-teman dengan krisis kepercayaan. Ya, saya kembali lagi kalau untuk melakukan krisis kepercayaan adalah komitmen saya adalah saya siap melakukan agreement dengan member maupun diwakili oleh chapter maupun regional untuk mengembalikan krisis kepercayaan itu, bahwa saya akan mengambil software atau sistem teknologi untuk transparansi yang bisa dilihat dan kita laporkan per 3 bulan. Jadi semua bisa mengakses keluar masuknya uang, debit kredit, pemasukan dari mana, agreement perjanjian sponsor seperti apa, saya akan terbuka semua dengan perangkat-perangkat saya nanti yang saya bentuk di bawahnya. Terutama saya akan menguatkan para ketua regional di masing-masing daerah. Jadi saya cukup berkomunikasi dengan regional, saya kasih tantangan regional untuk memberikan dan membakar semangat kembali kepada chapter-chapter, dan chapter bisa mengangkat kembali member-member untuk menjadi trust, kepercayaan itu menjadi stabil lagi dan lebih besar lagi. Okay. Dan saya di BON berjanji dalam waktu 100 hari saya akan melakukan transparansi dan mungkin sistem-sistem itu sudah saya siapkan termasuk software atau website nantinya ke depannya untuk mempermudah alat kerja, mempermudah keuangan dan mempermudah kinerja kita semua. Mungkin itu aja. Sip. Terima kasih jawabannya. Sangat confident sekali. Dan itu perlu di-underline ya. Laporan keuangan setiap kegiatan maksimal 10 hari. Itu menurut saya keren banget sih kalau emang itu betul-betul terlaksana, dan itu menjadi menurut saya itu poin plus. Tapi aplikasi dan pelaksanaannya kita lihat nanti. Siap. Dan selama Anda juga men-challenge diri Anda sendiri bahwa 100 hari kerja Anda akan merubah nilai trust tersebut. Keren. Oke, lanjut. Apabila Anda tidak terpilih, apakah masih loyal pada YNCI dan kebijakan-kebijakan ketua umum yang baru yang notabene adalah rival Anda dalam pemilihan? Bagaimana? Ya, mudah saja. Saya akan membuat konsolidasi pasca Munas supaya konsultasi Munas bisa bersinergi lagi dan bersama-sama majukan YNCI. Jadi saya akan menitip program saya kepada calon ketua umum yang terpilih apabila saya tidak menang dalam kompetisi pemilihan calon ketua umum. Jadi itu aja, dengan simpel bahasanya adalah saya menitipkan program saya, kalau memang bisa dipakai dan diterima silakan. Itu saja mungkin dari saya. Oh, berarti Anda percaya diri sekali kalau program Anda tuh emang paling baik? Ya, saya bukan sombong. Saya incumbent dalam hati, pernah menjabat di wakil ketua umum eksternal, dan saya paham banget kekurangan kita di mana. Itu aja, Om. Gitu. Mantap. Oke, lanjut. Apabila Saketum terpilih menjadi ketua umum, apakah mempercayakan atau menyerahkan sepenuhnya tupoksi pengurus-pengurus BON ke bawah, terutama bagian-bagian yang ada kaitannya dengan keuangan dan lain-lain? Oke. Berarti flooring siapa aja yang jadi pengurus BON dari usulan-usulan bawah. Yang pertama, saya akan memilih struktur saya, yaitu yang menjadi pengurus BON itu harus diusulkan dari bawah, terutama dari regional melalui chapter. Dan saya meminta orang-orang yang terbaiknya, dan nanti akan saya interview maupun saya coaching sejauh mana mereka istilahnya dapat berjalan bersama dan mengikuti speed saya. Dan saya kalau dalam bekerja ya pasti
saya akan lakukan perfect dan cepat, itu aja. Nah, untuk tupoksinya saya akan menyerahkan semuanya kepada masing-masing, dan job desk itu akan saya serahkan kepada masing-masing di bawah saya sesuai orang-orang yang menjabat divisi tersebut. Itu. Jadi menjalankan tugas secara tupoksi itu saya tinggal melihat plan, ya kan, perencanaan yang matang, dulu lakukan sesuai dengan tupoksi, kontrol selalu ada pengawasan dan pelaporan dalam setiap proses. Nah, aktualnya lakukan dengan niat baik. Itu yang saya pantau. Itu mungkin dari saya. Oke. Lanjut ya. Seru sekali ini. Boleh saya tahu sebelumnya pekerjaan Anda yang menjadi core bisnis Anda di sekarang itu apa? Wah, core bisnis saya ini saya usaha UMKM. UMKM. Dan saya memiliki sama teman-teman itu kantor hukum di bidang kepailitan maupun pidana umum maupun perdata. Jadi tetap saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman berafiliasi yang jago di bidang pidana, perdata maupun di bidang kepailitan. Nah, untuk bisnis segmen saya adalah saya yang sudah saya wariskan kepada keluarga, yaitu usaha supplier trading di hotel-hotel di Tangerang, termasuk grup-grup Accor, Aston, dan grup-grup Swiss Bell. Salah satu di dalam ada Accor itu sekarang mungkin kalau Anda kenal ada Raffles, ada Fatman, nah itu yang saya pegang. Itu core bisnis saya secara pribadi. Kalau untuk di luar itu ya banyaklah, apa aja saya lakukan, mulai dari proyek pemerintah, BUMN, dengan tim. Saya mempunyai perusahaan juga bersama teman-teman. Itu aja. Saya cuma nanya core bisnis ya. Anda jadi terkesan ria nih, banyak bisnisnya. Oke, tidak apa-apa. Lalu apa yang mendasari Anda ingin menjadi ketua umum YNCI? Apa karena di YNCI ini duitnya lebih besar daripada core bisnis Anda? Sementara kan dengan melihat latar belakang Anda itu, Anda lebih enak atau lebih berguna dengan kesibukan Anda sebagai seorang dengan latar belakang yang Anda miliki sekarang? Nah, itu pertanyaan bagus. Saya hidup itu pengen menjalankan suatu tantangan yang beda dan bisa membereskan suatu yang dimana yang saya pegang ketika itu ada kurang, harus saya sempurnakan. Di Tangerang Chapter, sudah saya hampir 7 tahun di Tangerang Chapter, saya sudah membenahi dan sudah membranding YNCI Tangerang Kota dan bisa dilihat. Mungkin yang orang-orang sudah lama di YNCI paham. Sekarang saya bukan saya sombong, tinggal teman-teman melihat Tangerang Chapter itu seperti apa sekarang. Nah, kenapa saya mau menjadi ketua umum? Saya hanya simple. Saya hanya ingin memperbaiki permasalahan yang saya lihat hanya 10% doang permasalahan ini. Sedikit. 90% saya lihat dengan kejadian isu-isu kemarin mungkin kita tahu semua, tapi tidak mengendorkan maupun tidak menjadi konsentrasi yang khusus di bawah, terutama para member. Tetap member melakukan acaranya, tetap melakukan agendanya tanpa terpancing dengan isu-isu sekarang ini. Nah, di board, di regional pun saya lihat sudah dibangun komunikasi yang baik antara regional dengan para chapternya, sehingga bisa menjaga para chapter wilayah itu tidak melakukan apapun, isu apapun yang sekarang lagi bergulir. Nah, yang saya harus perbaiki adalah 10% adalah tingkat di pengurus nasional di dalamnya. Dan saya melihat hal ini sangat kecil sekali lah. Ketika ini sudah selesai, saya yakin teman-teman saya rangkul dan untuk sama-sama memperbaiki pasti sepakat, tinggal nanti saya akan keluarkan strategi-strategi manajemen yang saya akan inginkan nanti dan saya akan sharingkan nanti kepada semua teman-teman di wilayah Indonesia. Itu aja bagi saya. Sip. Mengulas ke belakang, Anda ini pernah menjabat sebagai Dewan Pembina YNCI Tangerang dan juga kemarin menjabat sebagai Waketum eksternal.
Ya. Sebelum waktu itu eksternal kan Anda juga sebagai legal ya? Ya, betul. Oke. Di antara ketiga jabatan yang pernah Anda emban di YNCI, ketiga jabatan tersebut menurut Anda yang paling seksi dan yang paling complicated yang mana nih? Apakah di kota Anda sendiri atau di BON sebagai legal ataupun sebagai waketum? Oh, yang paling agak memiliki proses yang sangat lika-liku ya di chapter saya sendiri. Oke. Membangun dan merintis. Kalau di legal saya hanya menjalankan sesuai tupoksi saya saja. Oke. Dan dia walaupun di legal, walaupun kemarin di wakil ketua umum eksternal, saya hanya melihat jobdesk saya dan tugas saya seperti apa dan diperintahkan oleh atasan saya yaitu ketua umum. Saya hanya sebatas mengerjakan apa yang diperintahkan. Di luar itu, saya tidak boleh melawan pimpinan saya. Itu adalah etika dalam berorganisasi maupun di dalam kepengurusan. Itu aja. Yep. Lalu jika Anda terpilih, apa Anda bersedia untuk lebih terbuka mengurasi laporan keuangan? Lalu kalau misalkan Anda lalai, bagaimana? Ya, sekarang kan saya tinggal mendelegasikan saja. Saya akan buat struktur nanti. Mungkin bisa diperlebar, diperluas untuk sistem keuangannya. Bendahara mungkin nanti saya pasang 2 atau 3. Yang terpenting sekarang untuk transparansi itu bagaimana kita menginputnya. Kalau kita rajin menginput, otomatis sistem itu sekarang sudah canggih. Tinggal formula itu secara otomatis. Jadi nggak repot bagi saya. Asal dari regional chapter bisa bersinergi dan deadline waktunya bisa diberikan data tersebut. Simple. Jadi sebenarnya di pusat itu nggak usah terlalu ribet. Yang penting kita bagaimana menaruh orang-orang itu yang tepat. Dan bisa berjalan sesuai keinginan kita bersama. Jadi saya nanti ada rencana seperti ini, bisa nggak menjalankan implementasi seperti apa? Nah, nanti saya lihat, saya coaching bawaan saya ini. Bisa nggak? Jadi kalau tidak bisa atau tidak tepat, kick out. Reshuffle. Oh, oke, mantap. Lanjut. Itu aja. Nah, tadi kan Anda membuat visi misi yang menurut saya menarik dan bagus. Apakah ada ART yang sekarang ini cocok dengan visi misi Anda? Lalu, sekarang gitu. Bentar, belum selesai. Ya. Jika tidak cocok, menurut Anda, solusinya apa? Silakan. Nah, ini yang unik. ADRT itu kan sebenarnya hanya payung yang dimana kita berjalan itu sesuai aturan. Untuk sekarang ini, ADRT yang sudah ada, bagi saya cukup. Tanpa harus dipolitisasi. Itu loh. Saya pernah melihat draft di mana mengawal ketua umum ini agar tidak menyimpang segala macam. Silakan. Lakukan saja yang terbaik dan dibawa ke dalam forum Munas, disepakati secara bersama. Kalau itu sudah diketok palu oleh semua elemen di Munas, saya ketua umum akan menjalankan walaupun ADRT itu rumit maupun susah. Jadi bagi saya nggak masalah. Yang penting saya punya keilmuannya, itu saja. Yang penting saya tidak macam-macam. Selesai. Jadi mau dianggap susah, mau dianggap ini, semua balik lagi ADRT adalah keputusan kita bersama. Silakan diputuskan. Jadi saya nggak mau terlalu ribet masuk ke dalam perubahan ADRT atau penambahan atau penghapusan segala macam. Silakan lakukan oleh tim-tim yang memiliki keilmuan dan disepakati oleh 50+1 di seluruh Indonesia. Selesai. Oke. Jadi saya nggak mau mengacu kepada situ, nanti melebar. Saya berarti fokus kepada program saya dan perbaikan yang saya tahu penyakitnya di mana. Itu aja. Mantap. Lanjut. Lalu terkait ADRT barusan, kalau itu emang ada perubahan, secara otomatis caketum semua akan dilibatkan dong dalam perumusan. Visi misi semua caketum akan jadi satu dalam perumusan pasal ke pasal untuk kemajuan YNCI ke depan. Nah, bagaimana Anda melihat ini dengan membandingkan caketum lain dengan visi misi yang Anda miliki? Contoh, misalkan, secara egosentrisnya,
Anda merasa visi misi Anda yang paling baik, tapi secara forum 50+1 yang menurut Anda tadi, ternyata visi misi ketum lain mungkin ada yang lebih baik daripada Anda. Bagaimana? Ya nggak masalah, silakan aja gitu loh. Dalam arti visi misi gini, ketika visi misi ini saya buat dengan saya paham kekurangan yang kemarin ini, saya ada obat penawarnya. Tapi bagi saya, program saya ini tidak berkaitan dan tidak akan berbenturan dengan ADRT yang ada. Itu loh. ADRT hanya mengatur kepada hak dan kewajiban kita. Itu loh. Bukan kepada program kerja yang dimiliki seorang ketua umum. Kecuali ADRT itu ada, kecuali saya sebagai ketua umum menyimpang dan memiliki niat tidak baik. Itu pasti akan merubah ADRT itu. Jadi kalau saya tidak ada kepentingan dan saya hanya istilahnya mengobati kekurangan yang saya pikir cuma 10% ini dan memang berdampak besar dengan krisis kepercayaan ini, berarti saya berjalan di teknis, tidak ada kaitannya di ADRT. Silakan ADRT dirangkum, diinikan untuk kepentingan daerahnya masing-masing, terutama ketika berjalannya aktivitas organisasi di regional maupun di chapter. Untuk di pusat tinggal menjalankan saja, karena kita tidak boleh memiliki kepentingan sampai teknis ke bawahnya. Kita adalah pelayan, melayanilah secara sebaik-baiknya. Itu saja bagi saya. Jadi kita adalah pelayan dan kita harus melayani sebaik-baiknya. Good. Oke, selanjutnya. Sekarang ini banyak chapter yang tidak aktif dan banyak yang bekerja dalam komunitas hanya karena hobi. Ketika dihadapkan dengan administrasi, tiba-tiba mereka seperti iuran bulanan ya, banyak kendala yang mereka hadapi. Bagaimana ketua umum mengatasi kalau kejadiannya terjadi di tingkat chapter? Apakah ada solusi yang bisa dikembangkan di daerah khususnya chapter itu sendiri? Tidak bayar uang kas maksudnya di chapter tersebut. Salah satunya karena stigma di dalam bukan stigma, polemik di dalam chapter itu kan sebetulnya itu saja. Iya, nggak bayar uang kas, nggak datang ke kopdaran, itu kan sebetulnya yang menjadi polemik ya. Nah, tapi dari polemik kecil-kecil tersebut itu kan menjadi besar. Nah, Anda kalau misalkan menjadi ketua umum, apa yang akan Anda lakukan? Apakah tadi kata Anda reshuffle, dikit-dikit reshuffle, dikit-dikit reshuffle, berarti ini ketuanya nggak cocok? Atau Anda akan bagaimana, silakan? Oh, sorry. Kalau ketua chapter itu pusat tidak bisa mereshuffle. Maksud saya mereshuffle adalah jajaran di BON maupun di regional yang saya tunjuk langsung. Oh, oke. Kalau untuk terjadi di chapter, itu memang saya alami di Tangerang. Buat saya ini simpel aja, saya lakukan di Tangerang itu adalah membuat aturan. Dalam arti kopdar wajib kita lakukan. Nah, itu awal-awal. Nah, sekarang kita berubah haluan, yaitu yang terpenting uang kas selama 3 bulan berturut-turut dia tidak membayar kewajibannya, maka dia dinyatakan tidak mensupport atau berkontribusi dengan chapter. Apa yang kita lakukan adalah kalau di Tangerang kita masukkan ke dalam prospek atau grup tahanan, belum masuk dalam grup umum itu. Atau apabila terjadi lagi dia tidak mau mengikuti, keluar dari YNCI termasuk chapter Tangerang. Itu yang sudah saya lakukan dengan teman-teman dan itu menjadi kendala, ya kan. Jadi kita cuman di Tangerang itu cuma memiliki opsi seperti ini. Ketika member tidak punya waktu tapi punya uang, silakan support organisasi. Itu. Okay. Apabila member ibaratnya punya waktu tapi tidak punya uang, siap dibutuhkan badannya, waktunya untuk menjaga portalan ketika tamu masuk. Itu yang kita terapkan sekarang. Jadi semuanya saling berkaitan. Siap. Jadi tidak ada lagi, kalau memang ada waktu tidak bisa kopdar atau kopdar wajib kita lakukan 1 bulan tidak bisa, yang penting support, bayar uang kas, atau ketika ada rezeki tolong bantu support ini.
di internal kita. Jadi kita lakukan itu aja. Pada intinya adalah 3 bulan berturut-turut kita akan memberikan sanksi sampai keluar dari dari chapter tersebut. Harus berani. Karena brand kita sudah besar. Nggak usah takut kehilangan basis massa. Yang kita butuhkan adalah sekarang kualitas. Mantap, Gitu. Anda berani sekali, keren. Lanjut ya. Ya, oke. Menurut Anda nih, item apa saja sih yang perlu dibenahi di organisasi ini, di YNCI ini? Ya, apalagi notabene Anda sempat menjabat sebagai wakil ketua eksternal di Yamaha Club Indonesia, saya yakin Anda tahu lah. Yang kita benahi? Yang harus dibenahi di sektor apa saja mungkin? Kalau di pusat yang harus kita benahi semua sektor, terutama semua sektor. Kalau di BON ya. Kalau berarti di Anda bilang BON kemarin, berarti Anda bilang BON kemarin gagal? Bukan gagal, kurang maksimal. Oh, kurang maksimal. Kalau gagal semuanya keluar. Kurang maksimal, ya itu tadi balik lagi, tupoksinya tidak diberikan wewenang tanggung jawab sesuai yang dia pegang. Itu Anda aja. terlalu diplomatis, ya gagal saja. Apa susahnya? Oke, lanjut. Dapatkah Anda memberikan ilustrasi kepada audiens? Karena nanti ini akan diupload di media sosial ya, di YouTube. Jadi nanti semua member boleh mengomentari dan Anda wajib menjawab semua pertanyaan member. Seperti apa struktur organisasi yang Anda bayangkan untuk mendukung percepatan pencapaian visi dan misi yang Anda buat? Struktur secara apa nih? Menyeluruh atau di tingkat BON aja? Otomatis di saat misalkan Anda bilang tadi sistematis, semua sama. Suaranya gimana? Ya otomatis kalau misalkan tadi menurut Anda di awal Anda menjelaskan tentang visi misi yang emang semua itu terkoordinat, tersistem, otomatis semuanya sama. Ya, jadi bagaimana nih menurut pendapat Anda struktur organisasi yang Anda bayangkan yang emang mungkin yang kemarin itu kayaknya secara garis komando dan hierarki segala macam kurang baik. Nah, menurut visi dan misi Anda ke depan, struktur organisasi yang seperti apa sih yang kayaknya ini lebih kece dan lebih oke gitu? Enggak, gini. Kalau struktur organisasi bagi saya itu tidak masalah. Mau dilakukan sebagai misalnya perencanaan saya ada nantinya wakil ketua umum 3 wakil ketua umum barat tengah maupun timur, maupun nanti apapun ada sekjen di situ pun bagi saya itu enggak ada masalah. Yang kemarin kekurangannya itu adalah memberikan kepercayaan tanggung jawab kerja ke masing-masing yang diduduki divisi masing-masing itu sendiri. Itu. Jadi yang saya tekankan adalah nanti adalah job desk yang saya akan kencangkan dan kedepannya mau seperti apa itu yang akan saya kuatkan kepada tim saya. Gitu loh. Jadi struktur apapun, sebagus apapun, tadi menurut sketch apapun, tapi orang-orangnya kalau yang tidak duduk tidak memiliki kemampuan atau ketua umumnya tidak bisa mengarahkan strateginya seperti apa agar maksimal setiap divisi, percuma. Jadi yang saya tekankan adalah sumber daya manusianya agar bisa pantas untuk duduk di situ dan saya memberikan leluasa tanggung jawab kepada divisi masing-masing yang dia duduki. Itu aja bagi saya. Oke. Jadi struktur bolehlah sederhana, melebar, silakan nanti saya akan rundingkan kepada beberapa wilayah karena biar pelayanan ini bisa tepat langsung. Ibaratnya service ini bisa tepat kita lakukan. Itu saja. Kalau bisa disebutkan berarti Anda belum ada gambaran struktur seperti apa karena menurut Anda struktur tidak begitu penting atau core di dalam suatu organisasi. Tidak jadi masalah. Ya, struktur yang sekarang sih nggak ada masalah. Yang sekarang ada pun sebagai misalnya ketua umum, sekjen, wakil ketua umum dan perangkat divisi lainnya, ya itu kan bisa kita lakukan, kan gitu. Lanjut. Ini yang satu lagi, masih ada lagi ya. Menurut Anda nih, kendala teknis apa saja yang akan berpotensi menggagalkan pencapaian visi dan misi yang Anda buat?
itu salah satu halangan, halangan. Iya, kendalanya. Kendala yang bisa tidak akan tercapai visi misi adalah kinerja kita nantinya. Dalam arti ya, SDM-nya itu tidak bisa mengimbangi apa fungsi tanggung jawab dia itu sendiri. Itu. Makanya itu paling penting kita memilih orang untuk duduk di suatu posisinya sesuai kemampuan, latar belakang, dan kemauan dia untuk mau bekerja dan berusaha. Itu yang dapat mengandalkan program kita ke depannya. Jadi dalam arti kita harus satukan dulu semua kesepakatan komitmen kita, visi dan misi mereka harus paham, dan dia harus paham kemauan saya, dan bisa diterima dengan mereka ketika ada masukan atau kekurangan, kita sama-sama membuat pola lagi sehingga ini disepakati dan itu jalan. Gitu. Pada intinya tergantung kita bisa sama-sama menjalankannya atau tidak. Itu aja. Kalau tidak bisa menjalankan ya kita akan jadi PR. Ini yang terakhir pertanyaannya adalah, karena waktunya 5 menit lagi habis. Ini yang terakhir. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda terpilih menjadi sebagai Ketua Umum YNCI the next periode jika pandemi ini terus berlanjut hingga 2030? Karena kemarin salah satu dokter, ex-dokter ex-menteri di Indonesia, Menteri Kesehatan di Indonesia bilang bahwa pandemi ini akan menyampai ke tahun 2030. Apa yang akan terjadi dengan klub? Lalu apa yang akan Anda lakukan? Ini gambaran saja sebagai ketua, kan kita harus betul-betul bisa mempunyai inovasi-inovasi. Seandainya pandemi ini sampai 2030, apakah yang akan Anda lakukan terhadap klub ini? Untuk apa nih? Dalam semuanya atau di segmen acara? Apapun. Untuk agar klub ini tetap hidup, agar klub ini tetap berjalan. Karena banyak klub-klub juga kemarin dihajar pandemi 2 tahun yang akhirnya mati suri. Ya, nanti kita lakukan nanti apa aktivitas di daerah-daerah yang masih belum, misalnya saya akan mapping beberapa daerah yang masih bisa diizinkan untuk outdoor skala kecil maupun bisa melakukan acara besar tapi indoor. Nah, itu kan masih bisa berjalan sebenarnya. Kayak di Tangerang pun untuk outdoor memang tidak diizinkan, tapi untuk indoor masih bisa diizinkan, kan begitu. Nah, agenda-agenda touring pun sebenarnya masih bisa kita lakukan, kan begitu. Jadi nanti ibaratnya untuk tetap menjalankan aktivitas masing-masing, kita akan berkoordinasi dengan daerah-daerah yang dalam arti peraturan ketat tidaknya nanti kita rembukan bersama di regional dan BON. Itu aja. Yang penting tetap kita harus punya keyakinan untuk terus berjalan. Nggak mungkin pandemi ini berlaku, kan nggak mungkin kayak kita perang, ya, semua di rumah, kan nggak. Tetap pembatasan-pembatasan itu dilihat, kan begitu. Nanti kita tinggal lihat selanya aja daerah mana yang masih ada pembatasan longgar maupun masih diizinkan untuk keramaian seperti apa. Nah, itu nanti yang kita akan evaluasi untuk kegiatan acara kita. Gitu loh. Yang sekarang ini kan ya alhamdulillah masih teman-teman di daerah kan masih menjalankan aktivitas touring, agenda acara segala macam, tapi dalam lingkup mungkin terpelosok, tidak boleh di kota, tidak terpencil. Nah, itu nanti kita akan diskusikan itu. Tetap harus berjalan dan tidak akan mati suri. Nah, gitu. Nanti kita lihat situasi kedepannya seperti apa. Karena kita ini pandemi kan bukan perang kan, gitu. Ya. Yang memang tidak bisa stuck sama sekali. Jadi itu. Oke, Mr. Izat, waktunya juga sudah habis. Itu yang kita tanyakan. Dan agar Anda ketahui bahwa ini Zoom meeting ini nanti akan diupload di media sosial, terutama di YouTube. Nanti linknya akan kita share ke semua. Dan Anda berkewajiban menjawab semua komentar-komentar dari member-member YNCI seluruh Indonesia. Dan pertanyaan saya dari The Professor sebagai host malam ini cukup untuk finalis pertama, calon ketua umum, tepuk tangan. Semoga emang visi dan misi Anda emang menginspirasi semua banyak
pihak dan menjadikan perubahan untuk Yamaha NMAX Club Indonesia. YNCI Amin. Gaspol. Gaspol. Terima kasih Mr. Rizal. Thank you.